Jadi narasumber kita pada siang ini adalah Dr. Tri Supriyanto, spesialis penyakit dalam MKes. Beliau lahir di Ngawi 10 Juli 1975, alamat Komplek Pangkalan TNI Angkatan Udara Samsudinur, status berkeluarga, pekerjaan TNI Angkatan Udara. Kemudian untuk riwayat pendidikan umum S1 FK Unisula 1993, S2 sampai PPDS Interna 2010. Pendidikan militer di Sekolah Perwira Prajurit Karir Tentara Nasional Indonesia tahun 2013, Sekolah Komando Kesatuan TNI Angkatan Udara tahun 2018. Kemudian untuk riwayat pekerjaan, Kasuberkes Wing 2 Paskas, Rumkit Salamun, Kakes Skadron Udara 3, Lanut Adi Somarmo Solo, Kaklin Penyakit Dalam RSAU Dodi Sarjoto Makassar, dan yang keenam Karumkit Lanut Samsudinor. Kemudian untuk memasuki inti dari acara yaitu penyampaian materi oleh Dr. Tri Supriyanto, spesialis penyakit dalam. Untuk Dr. Tri, dipersilahkan dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, siang hari ini kita bisa sharing dalam rangka Tholabil Ilmi yang diprakarsai oleh Rumah Sakit Sifa Medica, dan semoga ini menjadi amal berkah dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Haji Muhammad Naparin selaku owner Rumah Sakit Sifa Medica, yang kami hormati Dr. Puga Saraswangi, Direktur Rumah Sakit Sifa Medica, dan juga Bapak Mirajuddin, Dr. Latif, Dr. Damar, dan juga Dr. Nova selaku moderator. Dan saya hormati juga untuk yang semuanya yang mengikuti webinar ini, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita lihat di depan tadi sudah disampaikan oleh Dr. Puga Saraswangi bahwa saat ini adalah musim penghujan. Saya kira sangat tepat sekali untuk Rumah Sakit Sifa Medica memprakarsai untuk memberikan sharing, kita diskusi tentang penyakit demam berdarah. Nah, penyakit demam berdarah ini adalah penyakit yang sudah bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun yang lalu sudah mulai ada dan meningkat, biasanya meningkat tajam saat awal-awal musim penghujan. Mengapa demikian? Biasanya perilaku hidup yang iklim yang berubah, mulai musim kemarau berubah menjadi musim penghujan, yang saat itu mungkin masih kebiasaan belum berubah sehingga banyak sekali sampah-sampah ataupun genangan-genangan air yang belum tersentuh sehingga berkembanglah nyamuk Aedes aegypti. Ini kita mulai untuk demam berdarah. Nah, ini dari demam berdarah ini suatu penyakit yang sangat luas manifestasinya, mulai dari yang tidak bergejala, ada gejala ringan hanya panas dan sebagainya, atau nyeri-nyeri sendi, mulai gejala sedang, bahkan gejalanya bisa berat. Biasanya bisa sampai kepada panas yang sangat tinggi, sakit kepala, sakit pernapasan, dan sebagainya. Dan juga adanya shock atau renjatan sampai kepada kematian. Yang mana ini disebabkan oleh virus dengue yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti, dan ini berkembang biak pada genangan-genangan air yang bersih. Sebelum kami lanjutkan ke slide yang berikutnya, saya perkenalkan juga, saya sudah kurang lebih 1 tahun berpraktek di Rumah Sakit Sifa Medica, rumah sakit yang menurut saya sangat nyaman, baik untuk pasien, untuk pengunjung, dan untuk dokter-dokter yang praktek di sana. Dan kami di sana juga berpartner dengan yang saya hormati, Dr. Dainuri, spesialis penyakit dalam, dan juga Dr. Budi Indra, spesialis penyakit dalam. Jadi ada 3 dokter penyakit dalam dan hubungan kita baik sekali, saling mendukung, dan silahkan dari Bapak Ibu bisa berkonsultasi dengan siapapun. Kami lanjut untuk slide berikutnya. Ini kita kembali definisi apa sih demam berdarah, dengue atau
dengue hemorrhagic fever, yaitu suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue dengan gejala demam, nyeri otot atau sendi, disertai dengan trombositopeni atau penurunan jumlah trombosit, leukopeni, penurunan leukosit, ada ruam-ruam di kulit, merah-merah biasanya, limfadenopati, dan diatesis hemorragik. Kalau ini berlanjut, bisa yang kondisi yang lebih parah, Dengue sindrom ini yang ditakuti karena agak susah untuk penanganan lanjutnya, harus lebih serius lagi, yaitu demam berdarah dengue atau DHF yang disertai dengan tanda-tanda shock atau kegagalan sirkulasi. Gambaran klinis, masa inkubasi ini sangat luas, mulai rentang antara 3 sampai 15 hari, namun rata-rata kebanyakan adalah 4 sampai 6 hari. Secara umumnya 4 sampai 6 hari. Maksudnya masa inkubasi adalah mulainya seseorang terserang virus dengue sampai timbul gejala. Jadi misalkan sekarang tergigit nyamuk yang membawa virus dengue dan virusnya berkembang di tubuh, saat ini terpapar itu mungkin 3-4 hari ke depan atau 4-6 hari ke depan baru muncul gejalanya. Fase demam diikuti 2-7 hari dan diikuti fase kritis 2-3 hari. Nah, pada fase ini kadang-kadang tidak demamnya menghilang, berturun, tetapi risiko shocknya meningkat. Tapi di sini mengapa kritis? Karena itu tadi demam, begitu demam sudah mulai turun, disangkanya penyakitnya mulai sudah sembuh. Padahal ternyata ini justru fase penurunan semuanya, fase penurunan trombosit, leukosit, sehingga dia imun tubuh berkurang untuk melawan sehingga tidak menghasilkan panas. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Jadi di sini tiba-tiba orang dari panas tiba-tiba sudah mulai turun, dikira enak, ternyata itu fase kritis, sehingga bisa berisiko jatuh ke shock kalau terlambat untuk mengenalinya. Diagnosa demam berdarah menurut kriteria WHO tahun 1997 yaitu demam atau riwayat demam selama 2-7 hari. Ini khasnya adalah demamnya terus-menerus, ditambah dengan terdapat 1 atau lebih tanda perdarahan. Uji bentung positif itu yang biasa disebut Ramplin test dengan menekan lengan atas dengan manometer, dengan nanti pada tekanan tertentu ditunggu kurang lebih 5 menit, maka akan melebihi 20 titik-titik merah atau titik perdarahan dalam diameter 1 cm. Lebih dari 20 berarti sudah uji bentungnya positif. Muncul petechiae atau perdarahan mukosa yang sudah biasanya pada hidung, gusi. Adapun yang lebih parah pada hematemesis atau melena, yaitu bisa muntah darah ataupun berak bercampur darah. Yang ketiga adalah trombositopeni, penurunan trombosit. Nah, ini khasnya pada demam berdarah, dibandingkan kadang bisa juga trombositopeni ini terjadi pada tipes. Namun pada tipes biasanya dia hanya turun kurang lebih 10% dan stabil di situ saja. Tetapi kalau pada demam berdarah, khasnya dia akan berkurang sampai nanti fase kritis terlampaui, baru bisa mulai naik lagi. Yang berikutnya terdapat 1 atau tanda lebih kebocoran plasma, yaitu peningkatan hematokrit. Hematokrit ini adalah perbandingan antara sel darah merah dengan volume darah lebih dari 20%, yang kurang lebih normalnya 44%. Jadi kalau mendekati atau 50% lebih, berarti dia sudah kurang lebih 20% peningkatan hematokritnya. Dan khasnya peningkatan hematokrit ini akan berkurang lagi setelah diberikan terapi cairan yang cukup. Yang ketiga adalah tanda kebocoran plasma, bisa efusi pleura, biasa dengan batuk atau sesak, ada asites atau cairan pada abdomen atau perut. Gambaran laboratoriumnya, jadi hemoglobin, sel darah merah, hematokrit meningkat mulai hari ketiga. Trombositopeni
atau penurunan trombosit bisa dimulai dari ke-3 sampai ke-8. Adanya leukopenia, penurunan leukosit bisa dimulai pada hari ke-3, dan pada hapusan darah tepi ada limfositosis relatif. Jadi kadar leukosit yang turun tetapi limfositnya relatif meningkat. Disertai gambaran limfosit plasma biru. Ini yang khas. Sampai saat ini hanya pada DHF yang ada ditemukan pada gambaran hapusan darah tepi terdapat limfosit plasma biru. Dengan ini biasanya limfosit-limfosit yang atipik, tidak normal, dia bentuknya lebih besar dengan kadar sitoplasma yang lebih rendah. Sangat khas untuk demam berdarah. Bagaimana untuk diagnosis laboratorium yang secara diagnosis pastinya adalah dengan isolasi virus, dengan sel kultur atau gal kultur, deteksi antigen virus dengue dengan RT-PCR, deteksi antibodi IgM ini mulai hari ke-3, ke-5, maupun antibodi IgG mulai hari ke-14. Namun IgG ini bisa muncul pada hari kedua bila dia sudah infeksi yang berulang. Yang paling cepat adalah NS1, ini bisa ditemukan pada hari pertama, kurang lebih setelah 24 jam mulai terpapar virus, dan dia bisa bertahan sampai hari ke-8. Sedangkan kalau untuk IgG tadi bisa bertahan sampai kurang lebih 3 bulan masih bisa terdeteksi. Nah sekarang bagaimana tata laksana? Seperti mungkin tadi sudah banyak sering kita dengar pada beberapa iklan, beberapa mungkin promosi kesehatan dari Puskesmas dan Tegal, memang tata laksana ini yang paling penting adalah terapi cairan. Mengapa? Karena adanya suatu infeksi atau yang dari virus itu gangguan dari pembuluh darah, sehingga di situ banyak kebocoran plasma keluar dari pembuluh darah sehingga dia terjadi dehidrasi intravaskular. Nah, dehidrasi intravaskular sehingga cairan tata laksana yang paling pokok adalah pemberian cairan. Manakala dia masih bisa gangguan intiknya tidak terganggu, cairan oral atau minum yang cukup bisa untuk bertahan atau mungkin bisa cukup untuk pengobatan pada yang ringan. Bila lebih dari 20%, maka sudah harus pemberian cairan intravena atau infus. Pemberian cairan intravena ada hitung-hitungannya atau dilihat dari kebutuhan berapa cairan itu untuk menggantikan atau mencegah kebocoran plasma ini berlanjut sehingga mencegah komplikasi. Kurang lebih pada HB atau hematokrit yang meningkatnya kurang dari 20%, jadi kurang lebih 51% kadar hematokrit atau kurang. Kebutuhan cairan venanya, cairan intravenanya 1.500 mili ditambah 20 kali berat badan dikurangi 20. Itu dalam 24 jam. Jadi misalkan dia berat badannya adalah 50, misalkan berat badannya 50, berarti kurang lebih kebutuhannya adalah 2.100 cc. Pada HB atau hematokrit yang meningkat lebih dari 2%, kebutuhan cairannya 7 ml per kilogram per jam. Dievaluasi kadar hematokrit dan kebutuhan cairan dalam 2-4 jam. Manakala dalam 2-4 jam itu kadar hematokritnya sudah turun, kebutuhan cairan bisa diturunkan menjadi 2 ml per kilogram per jam. Dievaluasi 2-4 jam, misalkan turun lagi, bisa diturunkan lagi menjadi 3 ml per kilogram per jam. Dievaluasi lagi dalam 2-4 jam. Namun pada evaluasi pertama, sehingga dengan kadar HT yang hematokrit yang lebih dari 20%, diberikan 7 ml per kilogram per jam, dievaluasi 2-4 jam ternyata kadar hematokritnya meningkat, maka bisa kadar pemberian cairannya dinaikkan menjadi kurang lebih 10 ml per kilogram per jam. Bila muncul tanda-tanda pre-shock atau shock, yaitu tandanya gagal sirkulasi dengan peningkatan nadi lebih dari 100 dan nadi perabaan lemah, maka diguyur 10-20 ml per kilogram berat badan, dievaluasi
sampai 30 menit. Kondisinya membaik, mengikuti protokol pada peningkatan lebih dari 20%. Terapi pada selain terapi cairan, terapi simptomatik. Nah, ini simptomatiknya luas. Yang jelas dia yang khas adalah demam, jadi perlu adanya suatu antipiretik, biasanya sesuai dengan pusing, mual-mual, kembung, dan kadang-kadang bisa gangguan fungsi liver ringan dengan peningkatan SGBT kurang lebih meningkat setengah kalinya. Jadi kurang lebih antara 60, 70 kisaran itu. Dan juga pemberian terapi-terapi suportif seperti PCDI itu atau vitamin C dosis tinggi itu sangat membantu. Atau mungkin bila diperlukan ada diberikan tanda pengobatan dengan hidrokortison itu juga sangat membantu. Kapan pasien dengan demam berdarah ini dirawat atau dia rawat jalan? Ini ada panduan dari WHO. Rawat jalan, pasien yang dikasih rawat jalan adalah pasien demam berdarah dengan kadar hemoglobin masih normal, hematokrit normal, trombosit normal. Ataupun trombosit menurun masih di atas 100.000. Indikasi rawat inap bila hemoglobin normal, hematokrit normal, namun trombosit sudah kurang dari 100.000, ataupun hematokrit yang meningkat, sedangkan trombosit boleh normal ataupun turun. Bahkan pada beberapa referensi itu bukan trombosit yang utama sebagai pemantauan pada kasus-kasus demam berdarah, namun hematokrit ini yang lebih dipantau. Jadi untuk kita sebagai tenaga medis dan dilupakan bahwa pada kondisi-kondisi pasien yang sudah mulai derajat sedang atau berat, konsentrasi utama kita adalah kepada kadar hematokrit. Karena ini akan lebih mudah jatuh kepada DSS atau New Shock Syndrome. Sedangkan untuk trombosit yang berkurang, dia nanti bisa kita evaluasi dari perdarahan. Sehingga prioritas utama pada yang mungkin masih derajat ringan bisa kita prioritas kepada trombosit, namun pada kasus-kasus dengan gejala sedang ataupun berat, prioritas utama kita adalah pada kadar hematokrit. Nah, harapannya dan tercegahlah kondisi jatuh kepada DSS atau New Shock Syndrome. Ini beberapa klasifikasi derajat kapan dikatakan ringan, sedang, berat. Ini pada demam dengue, demam disertai 2 atau lebih tanda yaitu sakit kepala, nyeri retroorbital atau nyeri di bagian mata, belakang mata, mialgia, nyeri otot, atau atralgia, nyeri sendi. Dengan tanda laboratorium leukopenia, trombositopenia, tidak ditemukan bukti kebocoran plasma dan serologi dengue positif. Jadi antara demam dengue maupun demam berdarah dengue ini penyebabnya sama, namun perbedaannya adalah hanya kepada bukti-bukti kebocoran plasma. Untuk tata laksana adalah sama, yang membedakan adalah derajat ringan sedang dari kondisi sirkulasi maupun kondisi keluhan. Untuk demam berdarah dengue yang derajat 1, gejala di atas yaitu demam yang ditambah dengan sakit kepala atau nyeri retroorbital atau mialgia atau nyeri sendi, ditambah dengan uji bentuk positif, remplit positif dengan laboratorium trombositopenia dan adanya bukti kebocoran plasma yaitu uji bentuk positif tadi. Pada demam berdarah dengue yang derajat 2, adanya perdarahan spontan. Perdarahan spontan itu bisa muncul mulai dari PTGI yang muncul sendiri. Kalau derajat 1 dengan uji bentuk baru muncul, pada derajat 2 sudah bisa muncul sendiri. Kadang-kadang perlu diwaspadai, ini ada sedikit perbedaan PTGI ini dengan gigitan nyamuk. Nah, pada gigitan nyamuk biasanya sama, dia juga ada bintik merah, namun begitu ada kita berikan suatu penekanan atau tarikan pada kulit, biasanya tanda merah itu akan memudar atau hilang. Tetapi pada PTGI karena demam berdarah dengan tarikan atau penekanan pada kulit, tanda merahnya masih tetap. Itu salah satu membedakan, namun itu tidak
membedakan yang mudah, namun tidak selalu pasti seperti itu. Yaitu gejala dengan perdarahan spontan, bisa petechiae muncul sendiri, ataupun fusi berdarah, ataupun mimisen pada hidung, dan dengan laboratoriumnya adanya penurunan trombosit dengan bukti kebocoran plasma. Pada demam berdarah dengue yang derajat 3, adanya perdarahan spontan ditambahi kegagalan sirkulasi. Ini kegagalan sirkulasi ini sudah mulai pre-shock, yaitu kulit terasa dingin dan lembab, serta orang sudah mulai gelisah. Ini kadar oksigenasi sudah mulai berkurang karena sirkulasi darahnya sudah mulai menurun, ditandai dengan denyut nadinya sudah mulai melemah, kurang kuat kalau kita raba pada nadi, baik nadi karotis maupun nadi ulnaris, radius, arteri radialis, dan juga adanya bukti-bukti kebocoran plasma. Nah ini kalau sudah begini kita harus lebih waspada dan kita harus lebih berani memberikan suatu terapi cairan yang progresif. Jangan ragu-ragu. Yang penting seandainya kita ada suatu keraguan, apakah ini takut kelebihan dan tidak dan sebagainya, monitor yang paling mudah adalah dengan mendengarkan suara paru. Mendengarkan suara paru, adakah ronfi basah halus atau tidak. Selama itu tidak ada ronfi basah halus, berarti masih aman, tidak adanya suatu udim pulmo maupun efusi pleura, sehingga pemberian cairan yang banyak pun insya Allah aman. Dan seandainya terjadi seperti itu, tetap kita pemberian cairan tetap kita berikan yang progresif, namun dengan pengawasan yang lebih ketat. Manakala itu ronkinya meningkat, ya kita sudah beralih pada vasopresor dan sebagainya. Untuk demam berdarah dengue derajat 4 ini sudah shock disertai dengan tekanan darah dan nadi yang tidak terukur. Ini dengan tanda trombositopeni dan bukti kebocoran plasma. Nah ini kita harus lebih berani lagi. Yang penting di sini keluarga harus diberikan suatu edukasi bagaimana kondisi pasien, bagaimana kira-kira rencana pemberian terapi dalam kondisi yang darurat ini, dan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Mungkin bisa saja pemakaian vasopresor atau mungkin yang lebih aman lagi evaluasi atau perawatan di ICU. Sedangkan kapan kita perlu memberikan suatu transfusi trombosit. Transfusi trombosit ini kita hati-hati, tidak perlu buru-buru, karena seperti yang di depan kita sampaikan tadi, bahwa pada kasus-kasus yang sedang maupun berat, prioritas pengawasan kita pada hematokrit. Hematokrit itu yang bisa berisiko lebih dekat dengan jatuhnya kepada kondisi Denis-Shock syndrome ataupun awalnya dengan pre-shock. Jadi tidak terlalu buru-buru pemberian transfusi trombosit, karena di samping namanya juga benda asing atau cairan asing, ini akan juga ada kemungkinan efek samping ada, walaupun sampai saat ini sangat jarang kemungkinan terjadinya pembentukan antibodi terhadap transfusi trombosit. Nah, jadi kita bisa sebagai patokan, namun ini tidak harus dipegang secara kaku, tetapi nanti menyesuaikan dengan kondisi klinis di lapangan. Jadi pemberian trombositopeni manakala dia tidak ada perdarahan yang spontan, itu bisa kita berikan di bawah 10.000. Jadi kadar 10.000 trombosit baru kita berikan transfusi trombosit. Manakala ada tanda-tanda perdarahan spontan tadi ada 20.000, sudah bisa indikasi untuk kita berikan transfusi trombosit. Tapi itu tadi sekali lagi itu patokan itu tidak terlalu kaku, bisa walaupun di atas 20.000 diberikan pun insya Allah aman. Tetapi kita juga tidak usah buru-buru. Jadi insya Allah dalam 20.000 dengan perdarahan itu kita berikan transfusi trombosit pun tidak
terlambat. Yang penting ada evaluasinya atau pengawasannya kita secara intens. Sedangkan yang tidak ada perdarahan, 10.000 itu masih aman untuk kita evaluasi tanpa pemberian transfusi trombosit. Ini yang tidak kalah penting adalah pencegahan atau pengendalian dari nyamuk yang sebagai vektor untuk virus dengue, yaitu dengan mengendalikan vektor nyamuk, yaitu dengan pengasapan atau fogging, dengan diberikan bahan kimia, adanya gerakan 3M, menguras, mengubur, dan menutup. Karena seperti kita ketahui bahwa jarang sekali nyamuk Aedes aegypti ini berkembang biak kepada atau di tempat genangan air yang dia di tanah langsung di tanah yang berhubungan dengan bumi. Ini sangat jarang. Dia mungkin ada perbedaan suhu maupun kadar air dan sebagainya, sehingga dia tidak agak susah berkembang pada tanah-tanah yang tergenang di tanah. Tetapi tanah yang tergenang yang tidak berhubungan dengan bumi langsung, itulah tempat yang sangat cocok, seperti pot bunga, walaupun itu tanah tetapi dia tidak terhubung langsung dengan bumi, ataupun dengan botol-botol dan sebagainya. Itu sebagai sarana yang sangat nyaman untuk nyamuk Aedes aegypti berkembang biak. Dan yang ketiga adalah menggunakan ikan pemakan jentik. Nah, ini bisa pada kolam-kolam yang mungkin kita pengawasan pengurasannya jarang, atau mungkin kolam-kolam yang bisa dipakai mungkin genangan-genangan air atau kamar mandi yang jarang dipakai dan sebagainya. Tidak salahnya kita berikan ikan di sana. Mungkin itu ya bisa saya sampaikan. Kalau ini kita lihat derajat penyebaran dari Aedes aegypti, bahwa seluruh Indonesia, seluruh provinsi adalah terjangkit, tidak ada yang terbebas dari demam berdarah. Mungkin itu saja yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada Ibu Moderator dan pemirsa sekalian. Untuk berikutnya, sesi berikutnya kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.